right issue juga sih. Tapi nanti kita juga Oke. mau tahu eh, proses perkembangannya Volago. Sekarang kan udah banyak banget nih perkembangan. Kemarin ada yang sampai untuk menayangkan Piala Dunia segala macam. Keren banget sih. Boleh. Hmm. Oke, jam nanti jam 1 pas ya Pak kita mulai. Boleh? Oke. Oke, thank you. Sip. Aku record ya, Ci. Oke, 1 menit lagi kita mulai sambil nunggu teman-teman masuk. Oke, itu admit. Oke Pak, karena udah jam 1, aku izin mulai ya. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan menyelenggarakan webinar edukasi untuk masyarakat pasar modal dan teman-teman smart retail investor untuk mengenal lebih dalam mengenai emiten yang akan kita bahas yang ini dan mengetahui perkembangan daripada kinerja emiten tersebut. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Subyoto Jingga selaku Presiden Direktur dari PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSX, dan kita akan ditemani special host hari ini oleh Andrew Agita Buntoro CFA, Equity Analyst dari Yobi. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya sifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Subianto Jingga lulusan National University of Singapore, mengawal karir di sektor konsultan di Singapura sebelum kembali ke Indonesia tahun 2008. Sebelum memimpin Volago, ia menjabat sebagai posisi eksekutif dan dewan direksi dengan fokus pada tata kelola perusahaan dan efisiensi organisasi. Kini di bawah kepemimpinannya, PT Volago Global Nusantara Tbk menjadi salah satu perusahaan teknologi kreatif terkemuka di Indonesia, mengelola lebih dari 3.000 kreator serta meraih penghargaan TikTok Indonesia MCN of the Year. PT Volago Global Nusantara Tbk merupakan perusahaan AI, media commerce, dan
dan entertainment di Indonesia yang menghubungkan kreator, afiliasi, teknologi digital, dan mitra merek dalam satu ekosistem terintegrasi melalui jaringan kreator, talenta, dan influencer yang luas. Volago menghadirkan solusi konten dan perdagangan digital yang efektif untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z melalui live streaming dan video pendek juga social commerce. Baiklah, tanpa lama-lama lagi kita akan ngobrol dengan Pak Subi dan mengetahui perkembangan Volago selanjutnya. Tapi kita mungkin akan lihat dulu video yang udah disiapkan oleh tim Volago biar kalian tuh lebih memahami lagi karena emang ini ada bisnisnya cukup unik ya karena lebih ke digital creator. Oke, silakan Franklin untuk muter videonya. Di era ketika teknologi mengubah cara dunia bekerja, berkreasi, dan terhubung, satu hal tetap menjadi kunci: inovasi. Inilah Volago. Kami membangun masa depan melalui artificial intelligence, media commerce, dan entertainment. Mengembangkan teknologi yang lebih cerdas, menciptakan konten yang lebih bermakna, menghubungkan bisnis dengan jutaan peluang. Di Volago, AI bukan sekedar teknologi. AI adalah fondasi untuk menciptakan solusi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih relevan bagi dunia yang terus berkembang. Kami percaya bahwa kreativitas dan teknologi harus berjalan berdampingan. Karena ketika keduanya bersatu, lahirlah pengalaman yang menginspirasi, menghibur, dan memberikan dampak nyata. Dari ide menjadi inovasi. Dari inovasi menjadi ekosistem. Dari lokal menuju panggung dunia. Volago, from lokal to global, membangun masa depan hari ini. Oke, thank you banget untuk videonya, Frankly. Mungkin kita akan ngobrol langsung ya dengan Andrew, nanti akan jadi co-host sama Pak Subioto Jingga. Tapi mungkin kita presentasi dikit dulu ya, Pak ya. Frankly, boleh bantu untuk share screen-nya? Boleh. Muncul nggak ya, Ci? Sorry. Udah. Nah ya, oke. Oke, ini singkat. Ini kayaknya apa presentasinya singkat, padat, jelas ya, Pak ya. Boleh. Oke, silakan, Pak. Oke, thank you ya atas waktunya teman-teman semua, Rita dan Andrew dan juga teman-teman semua yang ada di Zoom hari ini. Uh, Let me introduce again. Saya Subioto selaku Presidir dari PT Volago Global Nusantara. Mungkin secara presentasi ini mungkin saya nggak usah terlalu elaborate ya. Nanti mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol santai aja hari ini ya formatnya ya. Benar, kita akan ngobrol Ah, santai, kayak mengetahui perkembangan company ini boleh. selama ini kayak gimana. Jadi Volago ini sekarang setelah berjalan kita mengklasifikasinya kita ada 3 revenue stream yang menjadi pilar utama kita. Jadi Volago itu perusahaan AI, perusahaan media commerce, dan entertainment. Ya, AI ini secara teknologinya, di mana sekarang kita tahu AI ini sangat membantu. Nanti saya juga akan jelasin sedikit. Sekarang kan semua orang ngomongin AI ya. Sebenarnya Benar, bagaimana sih untuk monetasinya ini dan di berapa level gitu ya. Dan sebenarnya market growth-nya ini bagaimana. Kemudian kalau di media commerce ini lebih ke penjualan di funnel yang terakhir dari semua produk advertising itu adalah di
penjualan basically. Nah, bagaimana dari semua digital ecosystem yang dimiliki oleh Volago untuk mensupport brand maupun produk ini akan mendapatkan penjualan yang bagus. Nah, yang terakhir ini dibungkus juga dengan ekosistem di entertainment. Kita juga punya konser, kita juga punya OTT platform Volaplay yang kita baru launch setelah kita membeli license World Cup kemarin, FIFA World Cup, dan juga ada di movie industry, dan nanti juga bagaimana kita menggunakan AI music creator kita, AI artis kita juga berkecimpung di dunia entertainment tersebut. Nah, kurang lebih ini. Boleh mungkin next slide-nya? Next ya, Frank. Nah, bisa dibantu next slide-nya mungkin? Bentar ya. Error. Oh, ini dia sudah bisa. Oke. Nah, ini basically ekosistem yang dimiliki oleh Volago sekarang. End-to-end brand growth, one ecosystem. Nah, kita yang pertama dari community, Volago Academy sama Volago Bedol Desa. Nah, ini kita terus-menerus setiap bulan itu mungkin kita adain 2-4 kali untuk mengupgrade dan mentraining kreator-kreator baru yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kita latih mereka skill, apakah mau dapat duit dari menjadi clipper, apa mau menjadi live content creator, apakah mau menjadi afiliator, atau apakah mau menjadi kreator yang menjual produk-produk jasa, jadi restoran dan lain sebagainya. Ini kita lakuin aktif, kemudian kita juga ada program scalingnya. Setelah kreator itu bisa berhasil menjual 100 juta sebulan, itu biasanya kita akan sending mereka ke China untuk training selama 14 hari sampai 30 hari. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena gimana pun kita tahu, ini semua secara how to do the social commerce, live streaming, di China jauh lebih advance daripada di Indonesia ya. Kurang lebih begitu. Nah, yang kedua ini juga kita mempunyai OOH Media, itu yang iklan di roadside maupun di dalam kereta api, dan ini sekarang kita sedang bersinergi juga dengan live commerce yang kita jalanin. Nah, salah satu program yang kita mau jalanin sekarang ini adalah gerbong diskon. Jadi setiap minggu itu punya produk gerbong diskon, orang boleh scan, melihat iklan kita, dia boleh belanja di Alfamart ataupun belanja di TikTok platformnya kita, di kreator kita. Sehingga ini simbiosis saling win-win ya, kreator juga dipublikasi, eyeball-nya menjadi lebih besar, bukan cuma hanya di TikTok. Nah, kemudian yang ketiga AI Commerce Digital Twin ini salah satu andalan mungkin nanti yang akan kita bahas lebih detail, how really it works and how really it makes money. Dan ini menjadi salah satu andalan kita setelah right issue ya, use of proceed yang akan kita amplify itu adalah salah satu di sini, Digital Twin dan AI Commerce. Ya. Kemudian yang keempat itu juga Volago Pro. Ini kita berkecimpung di dunia event, konser. Ini juga kita mempunyai exciting news. Nanti juga mungkin sewaktu kita ngobrol akan kita bahas lebih detail ya. Jadi kita akan membuat banyak stadium show maupun indoor show mulai tahun ini sampai tahun depan ya, dan udah kontrak sampai 2 tahun lagi, kurang lebih begitu. Nah, salah satu showcase kita yang paling berhasil menurut juga agensi di luar negeri itu adalah kemarin Westlife. Westlife itu setiap tahun ke Indonesia mungkin 2 kali. Tapi dan di Asia Tenggara belum pernah ada yang berani mengambil stadium show. Stadium show itu dalam arti dengan minimal occupancy itu 50.000. Volago berhasil menjualnya walaupun artisnya sering datang, yang biasanya skalanya cuma 10.000, dan kita berhasil upgrade menjadi 50.000, sold out dalam waktu 8 jam kemarin. Dan dengan cara berpromosinya yang kita lakuin itu cukup neat, simple, dan clean kemarin. Dan yang kelima, ini MCN, Multi Channel Network. Mungkin dari awal Volago berdirinya ya dari sini, backbone-nya. Jadi kita membawahi para kreator, affiliator, artis, top KOL untuk menjual di live streaming dan juga menjual di short video.
Ini basically we are serving the brand, we are helping the brand to sell their products. Kurang lebih begitu. Kemudian di UGC, kita juga punya UGC dan juga punya Clippers. Clippers kita namanya Kita Clip. Ini juga mungkin salah satu yang rising star. Ini adalah untuk amplify dari seluruh konten untuk menjadi viral. Jadi kita sekarang punya hampir 300.000 Clippers in the whole of Indonesia, dengan target sampai dengan Desember itu 1 juta Clippers. Jadi kita orang yang penting pengen yang mau upload saja, mau upload dia bisa dapat duit dengan gampang. Because in all our system di Kita Clip itu sudah all served by AI. Kalau kamu tidak bisa ngeklip, kamu bisa dengan AI kita untuk ngeklip video, kemudian di-post. Nah, sewaktu post, we are paying the clippers based on the views that they generate. Jadi ini it's a fair play game. Begitu dia terima duit, dia bisa langsung cairin juga. Itu yang kita jalani di UGC dan Clippers. Dan yang nomor 7 itu, sorry ini saya nggak kelihatan. Volaplay, ya, Volago Pictures. Jadi sama, ini PH, cuman kita fokusnya adalah lebih memproduksi microdrama dan TVC. Cinema movie, kemarin kita ada satu film Mobile Legends, Nobody Loves Sky, dan juga kita ada co-invest dengan beberapa PH. Ini basically untuk ekosistem kita yang di movie ini. Nah, di Volagogo, ini kita sama membawahi afiliator-afiliator, tapi afiliatornya adalah yang fokus untuk menjual F&B, food and beverage, dan juga di hotel-hotel, dan things to do, atraksi-atraksi ya. Jadi basically untuk mempromosi sebuah resto, kemudian kita mendapatkan cut dari menjual produk makanannya, sehingga like we are owning the restaurant, tapi we are bringing in traffic, kurang lebih begitu. Sekarang ini masih hanya di platform TikTok. Kita sedang berbicara dengan ada satu platform baru, which is on the spot dining. Jadi juga kreator-kreator kita yang akan diberdayakan ke sana. Live entertainment, nah ini sama, kita membawahi kreator yang event streaming di TikTok Live yang mendapatkan duit dari gifting. Nah, ini juga salah satu, kita sekarang mempunyai hampir 5.000 kreator, itu terdiri cewek-cewek yang cakep-cakep, basically itu untuk branding. Jadi kita total live per bulan itu hampir kurang lebih itu 72.000 jam atau 100.000 jam deh. Jadi bayangin kalau sebuah brand itu di live-in sama ini, yang tadi yang live entertainer ini, kurang lebih it's for branding. Eyeball-nya sih sangat banyak, sangat masif. Dan di sini kita juga kembangin yang Volaplay ya, kurang lebih itu. Volaplay ya OTT platform kita, nanti mungkin juga akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir itu di digital product. Digital product ini basically is a O2O atau programmatic. Sekarang yang kita jalanin, orang bisa scan, melihat voucher kita, terus dia akan belanja di Alfamart maupun di Indomaret, dan itu akan mendapatkan diskon sewaktu dia beli, sehingga kita bisa nge-track buat si brand, oh orang belanja di sini men or women umurnya, kemudian belinya di daerah misalnya Indramayu, di Indramayu ini lebih laku produk yang mana, sehingga it's very targeted untuk brand menganalisa apakah produk brand ini cocok apa enggak. Itu kurang lebih begitu ya tadi digital ecosystem kita. Nah, boleh next slide-nya mungkin? Ini udah next slide ya kayaknya. Tadi yang next slide ya? Coba yang sebelumnya dulu deh. Yang sebelumnya deh, Frank. Soalnya tadi kayak ada error. Ini yang Pak. Oke. Dari sini, next. Next dari yang ini. Oke, ini. Nah, ya. Ini ya tadi ya? Ini benar. Ya, ini terbarunya. Slide Oke. 3. Nah, ini kurang lebih tadi di AI. Jadi kita AI ini menjadi sebuah solusi teknologi yang membantu kita mempercepat dari bisnis proses kita, juga untuk menjangkau sebuah bisnis baru, di mana nanti dengan ada sistem subscription untuk iklan rakyat. Mungkin nanti ini yang kita bisa kutip, kita bisa bahas ya lebih detail. Kemudian yang menarik ini adalah kemarin di Volaplay. Volaplay users kita selama World Cup ini hampir 1 bulan, we say about 2 months lah ya, 1 month and 25 days.
kita dapat kurang lebih 2,3 juta users, terdiri dari di Volaplay dan di YouTube channel kita. Dan kita menciptakan 1 billion plus monthly views. Dan setelah ini, next-nya, ini akan menjadi microdrama platform dengan banyak fitur AI yang akan kita launching dalam waktu dekat. Dan juga kita akan menjadi library microdrama terbesar di Indonesia. Kita udah siapin hampir 3.000 sampai 10.000 judul. Kemudian juga nanti kita juga tetap akan jalanin seperti sportstainment. Jadi tetap akan ada program bolanya. Kita sedang bernegosiasi dengan beberapa program yang ratingnya tinggi dan bagus. Kurang lebih seperti itu ya. Next. Nah, ini AI yang kita jalanin. Nanti dalam waktu dekat kita mau launching namanya kreasi kita, AI digital platform kita. Kemudian AI iklan rakyat, ini yang basically one of the most heaviest use of proceed untuk kita setelah right issue ya. Kita mengakuisisi full commercial rights dari para top celebrity maupun kreator. Basically kita nge-bridge untuk UMKM bisa menggunakan iklannya dengan muka-muka dari 500 artis yang ada di Indonesia. Kurang lebih sih begitu. Sehingga membuat mereka lebih terjangkau dan bukan cuma di iklan, kemudian dari platform Volago akan membantu UMKM ini untuk menjual. Nah, itu ada di AI Commerce. Kemudian AI TVC ini sudah kita jalanin. Basically iklan, kalau kita terima TVC yang biasa dari brand, itu rata-rata kan 750 juta sampai 1 miliar untuk meng-shoot satu video ya. Nah, sekarang dengan kualitas yang sama, kita juga bisa dengan harga yang kurang lebih hanya setengahnya bisa menghasilkan kualitas yang sama, apalagi terutama yang lebih fantasy ya untuk skenario-nya. Nah, kemudian AI microdrama ini juga sudah kita jalanin. Terus AI music creator. Nah, ini cukup menarik yang notabene akan menjadi salah satu new revenue stream-nya kita. Kita baru ngedeal kemarin dengan TikTok label. Ini salah satunya. AI education kita juga akan launching mungkin di Q4. Basically, apa yang akan di sini adalah produk guru begini. Guru menjelaskan sebuah pelajaran itu kan biasanya ada guru yang penjelasannya menarik, ada guru yang ada guru yang bisa mengemas dan menjelaskannya walaupun topiknya rumit tapi bawaannya bahasanya gampang dimengerti gitu ya. Can elaborate in a very simple and efficient way. Nah, kita juga pengen kualitas ini dinikmatin oleh seluruh anak-anak di Indonesia ataupun orang yang sedang mempelajari sebuah course. Nah, kemudian AI education kita ini juga bisa menggenerate soal-soal, menggenerate pertanyaan-pertanyaan, menggenerate penjelasan juga. Sehingga ini sangat membantu di education ini. Kurang lebih sih begitu. Next. Ini yang di media commerce. Jadi, basically ini tadi seperti saya bilang, kita membantu funnel yang terakhir dari sebuah produk, sebuah brand. Nah, kita menjual melalui live commerce di TikTok. Kemudian Volago itu juga membantu menjual, mendatangkan traffic dan menjual promo. Kan sering lihat nih sekarang di TikTok orang sedang makan Domino Pizza, kemudian diklik itu ada vouchernya untuk menjual resto ini. Sehingga contoh nih ya, bisnis modelnya di Volago ini, saya sedang ada satu resto, dia punya 100 titik. Nah, kita bisa juga guaranteed mereka, oke, pokoknya saya mau launching menu baru ini, burger dengan Wagyu, harganya 30.000. Kemudian kita bisa kasih dia komparasi harga yang ada di pasaran. Nah, kalau kita masuk, kita bisa guaranteed sales-nya misalnya per launching hari itu, setiap outlet punya 1.000 order. Kurang lebih sih begitu. Nah, 1.000 order itu kita baru dibayar sesuai dengan persentase komisi. Nah, kalau mau menggunakan artis-artis atau KOL yang lebih sudah populer top ya tentu itu akan ada campaign fee-nya yang sudah kita hitung bersama ya, kita masukin ke brandnya. Kemudian tadi ini kita clip ini adalah clipper, basically
all of this content by artis, by siapapun, sekarang kita bayangin dulu artis ngepost hanya satu konten, kemudian ditonton oleh 3 juta orang. Dalam waktu yang bersamaan, Clippers kita ini bisa kasih 10.000 konten yang kita sudah ngeklip, sehingga amplification ini dari 3 juta view menjadi ditambah lagi 10 juta, menjadi 13 juta view dalam waktu sehari. Dan Clippers ini akan sangat massal, basically. Nah, ini yang kita jalanin, kita melihat future-nya juga ada di sini. Dan ya, Lumino kalau Lumino ini lebih ke UGC ya. Jadi kita menggunakan orang biasa dengan cara kreatif bagaimana kita membuat konten ini tidak terkesan adalah endorsement. So people want to see, people believe, and people want to watch the content. Kurang lebih sih begitu. Next. Nah, ini yang entertainment. Yang pertama adalah di Vola Play. Nah, Vola Play ini sih kita mempunyai visi, kita akan menjadi microdrama application yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kalau bisa setelah kita sampai ke tahap itu, kita pengen menjadi yang di worldwide. Dengan beberapa feature yang sudah kita rancangkan, how diferensiasi kita dengan platform-platform yang lain yang sudah ada di Indonesia maupun di region. Nah, kemarin kita juga baru selesai meeting dengan Google Region, dan menurut dia konsep ini sangat bagus, sehingga dia akan mendukung kita dari segi promosi dan juga mendatangkan user dan juga iklan. Nah, Volago Pictures ini akan menjadi production house yang sekarang microdrama ini sedang banyak brand. Dia biasanya tadi saya bilang dia membuat iklan TVC itu 1 miliar. Satu TVC ya, ada yang 2 miliar, tergantung dengan seberapa kompleks syutingnya dan pakai artis mana dan lain sebagainya. Nah, sekarang we wanna change the mindset. We build the story of the brand. Misalnya produknya crystalline water. Jadi kita membuat microdrama ini seolah-olah adalah ya lu nge-brand crystalline ini, tapi soft selling dengan cerita yang jauh lebih menarik. Kurang lebih sih begitu. Itu yang dijalanin di Volago Pictures. Tempat tayangnya di mana? Ada di Vola Play, ada di Vola Play punya audience di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Dan juga Volago Pictures ini sekarang kita sedang pengen buat satu proper film yang benar-benar full AI. Dan mudah-mudahan akan selesai di November. Jadi kualitasnya sudah benar-benar tidak ada syuting sama sekali. We want to see the quality, the acceptance, kemudian dari harga kita produksi ini. Nah, Volago Pro, Concert and Events, kita sedang berdiskusi ataupun bernegosiasi dengan satu perusahaan the biggest in the world. Dia sudah listed juga di Amerika. Kurang lebih omsetnya itu hampir 500 triliun setahun. Kita sedang berdiskusi, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, kita akan, kalau kita bisa dimudahin, kita akan membuat banyak stadium shows tahun depan, dan juga indoor shows. Jadi buat untuk supaya artis-artis besar di Indo yang sudah fansnya banyak, ya udah nggak usah lagi ke Singapura gitu loh. Dan juga kita sedang bernegosiasi dengan salah satu top singer. The residency should be in Indonesia for 3 days next year. Jadi dia nggak boleh ke Singapura. Itu salah satu yang kita pengen lock tahun depan. Nah, di Volago Pro ini mudah-mudahan bisa we can become one of the largest concerts and events in Southeast Asia setelah kita deal ya dengan perusahaan Amerika ini. Kurang lebih sih begitu. Nah, Volago Live Entertainment ini tadi ya lebih ke kreator-kreator kita. Sekarang sudah banyak buat program-program, cuma bukan hanya nge-live saja. Jadi ada program yang menarik lah, yang bisa ditonton, kemudian orang bisa live chat, dan orang bisa gifting ya. Kurang lebih sih begitu. Next-nya. Ya, kurang lebih sih begitu.
Jadi dari Volago, jadi saya nggak usah, it's just a simple introduction what we are doing. We summary into three: AI, media, commerce, and entertainment. Dan dengan AI ini mudah-mudahan Q4 kita sudah bisa trying to go global. Atau paling telat itu Q1 next year. So based on our tagline from local to global. Ya, kurang lebih sih begitu ya Rita ya mungkin dan teman-teman ya. Oke. Thank you banget Pak Subi untuk penjelasannya. Singkat, padat, jelas, dan sangat menarik karena memang arah ke depan dunia itu kan semuanya akan ke digitalisasi ya, AI lah segala macam. Nah, mungkin aku nanya ke Andrew ya. Andrew kan mungkin lumayan cover mengenai IRSX ini. Andrew ada view atau tambahan view mengenai apa yang udah dijelasin Pak Subi tadi? Oh ya, terima kasih Cirita. Terima kasih juga Pak Subioto untuk Ya, presentasinya. Menurut saya benar-benar sangat menarik perusahaan IRSX ini atau Volago. Karena zaman sekarang pertama tren-tren kita tentu juga pindah dengan lebih digital dan lebih merangkup AI lah ya hidup kita. Dan Volago ini bisa dibilang sedang membuat ekosistem entertainment yang juga mempunyai AI, media commerce yang merangkup kreator, brand, dan advertisement. Di mana menurut saya dari sini itu mereka bisa provide service-service beragam seperti film, konser, OOH, AI commerce, dan juga influencer-influencernya. Dan beri platform untuk artis-artis ini mereka bisa menubuh saling lewat dan scaling melewat berbagai macam training, sinergi, branding, dan bisa dibilang artis-artis ini adalah semacam backbone lah ya untuk Volago. Saya di sini penasaran Pak, kenapa untuk influencer ini mereka bisa dan harus lewat Volago gitu, dan tidak ke tim lain. Dan akses ke artis ini mungkin Volago bisa dapat dari mana gitu ya Pak? gimana akses artis bisa dapat dari mana? Iya, akses artis dan nanti kenapa artis-artis ini kenapa harus stay untuk dengan Volago gitu dan benefit apa yang nanti Volago bisa beri karena bisa dibilang semacam backbone lah ya buat Volago artis-artis ini. In the creators economy ya. Iya, Nah, menurut saya, ya saya jawab aja langsung kali ya. Ya. Jadi kita juga ada satu divisi yang namanya Volastar. Basically is a talent management company. Apa yang kita kerjain, we groom the creators. Jadi seperti tadi dari live creators ya, itu kan banyak yang cakep-cakep ya kreatornya, tapi belum pernah tampil di manapun. So we try to groom them. Yang kita lakuin di talent di Volastar ini sekarang setiap bulan itu kita punya photoshoot. Jadi kayak model-model begitu ya. So we bring them. Kemudian apa sih yang mereka harus di training kelasnya gitu loh ya. Oh, dia harus training public speaking, dia harus training which brand are you focusing on to get the revenue gitu-gitulah. Nah, acting skill. Nah, ini yang sedang dijalanin di Volastar sehingga orang yang join itu punya value untuk dia naik kelas. Kita bring for the networking supaya bisa main di film, supaya bisa iklan, supaya bisa di ekosistem kita dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk yang artis-artis yang sudah jadi nih, sudah besar nih kita ngomong, kenapa mereka masih mau stay di Volago? Nah, nomor satu menurut saya ini tetap sama. It's a symbiosis mutualisme. Ada gula, ada semut. Kurang lebih begitu ya. Dan kita tahu sekarang di mana brand to spend on the KOL ini bertambah banyak. Supply-nya KOL ini bertambah banyak. Dulu mungkin satu artis gue boleh pasang harga 30 juta, 50 juta. Nah, tapi sekarang brand sudah mulai mikir nih, kalau lu hanya satu artis yang endorse, saya bayar kamu 100 juta 2 kali. Mending saya bayar yang levelnya 10 juta, saya dapat 10 orang nih. Dengan target audience yang lebih berbeda-beda. Nah, mereka di kita ini basically sudah ada ekosistem yang kita bisa mendapatkan order buat mereka. Dan salah satu nanti yang paling besarnya adalah di penggunaan AI image rights-nya mereka dengan bisnis model yang kita jalanin secara subscription. Sehingga mereka tanpa ngapa-ngapain pun mereka sudah mempunyai passive income. So they just need to keep promoting themselves. Kurang lebih sih begitu ya. Jadi dari artis-artis ini ada dua ya Pak. Yang pertama artis-artis yang memang sudah ternama sama artis-artis yang Volago bisa dibilang bikin sendiri lah ya dengan ekosistem Volago itu ya. Ya. Jadi kreator-kreatornya ini bisa dibilang merangkap semua yang diinginkan brand kali ya Pak.
dari Ya, kurang lebih oh, sih begitu. wow, oke, I see, I see. Jadi di kita ada bagi tier 1, tier 2, tier 3 lah, kurang lebih begitu. Oke. Hmm. Ya, Lihat lihat dari tier itu pembagiannya bagaimana Pak? Apa dilihat dari senioritas atau dari income yang mereka dapat atau gimana Pak? Kok bisa di tier-tier gitu berdasarkan apa satu klasifikasi? dari income, satu Ah, lagi dari popularity ya. Jadi oh, artis ini kan terbagi ya. Apa? Saya nggak ngomongin artis, mungkin influencer ya. iya. Ada yang premium, sifatnya premium itu hanya bermain di film layar lebar. Oh, I see. Ya, we call it premium influencer lah ya, premium Hmm, artist basically. hmm, hmm. Itu ada yang artisnya yang bersifat all rounded, jadi di YouTube gitu ya, dikenal dimanapun saja. Oke. Ada yang dia paling gede di TikToker, so dia crowdnya hanya di sana, sehingga ini semua kita bagi sesuai dengan penghasilan mereka dan juga popularity, Hmm, kurang lebih sih begitu. oke, menarik, menarik. Lanjut, Andrew. Oke. Jadi saya juga penasaran Pak. Jadi kan sekarang lagi ada 3 pilar utama ya, integrated Hmm. AI, media commerce, dan entertainment ecosystem. Menurut Pak Subiyoto, mana yang akan menjadi kontributor pendapatan terbesar dalam 2-3 tahun ke depan dan kenapa gitu ya? Oke, kalau kita berhitung yang akan menjadi yang motor utama yang bisa scaling up paling besar itu nanti ada di AI. Kenapa AI? Karena the growth itu unlimited. Hmm, Oke, dan yang kedua itu kan sifatnya dia B2C ya, kita kurang lebih. Mhm. Saya cuma kasih gambaran hitungan saya begini. Platform kita untuk yang UMKM itu akan kita launching setelah selesai kita right issue. Oke, hmm, setelah kita right issue, one of the use of proceed, kita akuisisi artis, kemudian kita akan on-kan platform UMKM yang sudah kita bersinergi dengan UMKM, ya, kurang lebih itu ya. Nah, di Indonesia itu punya 30 juta UMKM kurang lebih. Dan yang aktif itu ada kurang lebih 9,2 juta yang sudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Oke. Nah, kita Volago bagaimana how can we turning them? Karena sekarang mereka produk UMKM ini kurang dipromosi nih basically. Karena hmm, kenapa? Oh, gua mau pakai misalnya contoh saya mau dengan Mas Baim Wong. Wah, itu aja nggak berani tanya gitu ya. Satu nggak punya akses, yang kedua saya nggak berani tanya, yang ketiga udah pasti harganya mahal sekali, ya kan ya? hmm, Padahal misalnya Iya, Mas Baim cocok nih dengan produknya yang dia produksi dan bisa menjangkau lebih, ya omsetnya nggak usah gede, bisa kali dua aja udah happy mungkin ya. Nah, kurang lebih sih begitu. Nah, here we provide the solution. hmm, Platform kita ini sangat simple. Lu hanya foto produk lu, hanya lu pengen pakai image siapa. Misalnya saya mau pakai Mas Baim, mau pakai uh, Arya Saloka, atau mau pakai siapapun itu, influencer ataupun yang daerah, yang di Tegal misalnya yang terkenal gitu ya, ya they can use. Kemudian dia cukup memproduksi. Jadi dia cukup membayar 1 bulan 100.000 rupiah nanti ke kita di hmm, platform tersebut. Jadi dia sudah dapat, oh sebulan gue bisa generate berapa iklan, kurang lebih begitu ya. Nah, iya. produk-produk ini semua nanti akan kita klasifikasikan, nah akan dibantu dijual oleh di tim e-commerce, social commerce-nya Volago. Kurang lebih sih begitu. Jadi oke. perhitungan matematiknya kan simpel. Kalau 1 juta orang subscribe kali 100.000 itu 100 miliar per bulan. Hmm, Kalau hmm, 3 juta active users itu 3 juta kali 100.000 itu 300 miliar. Kalau gitu tuh cost-nya berarti tetap sama aja ya Pak, fixed cost-nya. Tapi kan Ya, karena platformnya tetap cost-nya growing. kita itu basically nanti adalah di token lah. Oh, oke. Ya, dan ini kenapa saya bilang di AI. Yang kedua adalah AI ini kita juga bisa langsung go Asia Tenggara, di mana platform yang paling ready sekarang adalah Shopee dan TikTok. Which we can operate from here, kita bisa operate dari sini, kita udah bisa langsung jualan di sana. Dengan hmm. produk-produk UMKM yang ada di negara sana, ataupun produk China yang ada di negara lain, gitu loh. Jadi terintegrasi semua gitu ya Pak. Ya, Oke. Jadi dan memang itu scale up-nya itu ya, itu bisa overnight aja, gitu. hmm, menarik sih Pak, karena memang banyak UMKM memang kurang promosi dan Volago memberi Ya, solusi ke mereka. Makanya juga
setahu saya di support ya Pak sama Menteri UMKM yang kemarin ya. Ya, benar. Untuk dapat akses ke artis ini kan lewat right issue ya, uh, memberi the whole akses ya Ya, Pak, commercial rights ya. commercial rights. Jadi itu termasuk apa aja dan ada periode di lock gak ya Pak sama Volago, jadi mereka nggak Ya, bisa bayar. 3 tahun biasanya. Jadi Oh, perjanjian kita itu 3 tahun dan termasuk semua full commercial rights. Berarti termasuk digital twin-nya itu juga udah termasuk di dalam, Mak? Itu primary-nya. Oh, primernya justru di sana. Iya dong, digital twin-nya itu primary. Wow, itu jadi bakal Kan? sangat menarik dong, Pak. Jadi misalnya Ya, ada beberapa artis besar ya. Contoh, kita ambil contoh ya kayak Luna Maya ya. Misal ya, Bapak habis right issue, berarti dananya itu ambil primary right-nya termasuk untuk eh, digital twin-nya. Berarti nanti misalnya ada brand yang tertarik untuk eh, menggunakan Luna Maya sebagai eh, brand PA, ambassador atau buat itu, ya, berarti tinggal Bapak produce aja melalui digital twin ya. bisa. Wow, gila, itu keren banget sih Pak. Itu bakal eksponensial gitu loh, banyak yang Ya, bisa kembangkan nantinya. Oke, oke, lanjut, lanjut. Lo ada memang pertanyaan lagi gak, Drew? memang menarik sekali sih ya, kayaknya dengan akses-akses ini bahkan UMKM pun yang tadi nggak ada akses bisa dengan bayar 100.000 atau berapa dapat ke mereka ya. Dan Hmm, sekarang perusahaan saya lihat memiliki banyak bisnis ya Pak, dalam satu ya, ekosistem ini. Bagaimana strategi yang mungkin yang Pak Subiyoto telah merancang agar seluruh unit ini benar-benar saling menciptakan sinergi gitu Pak, bukan saling berjalan sendiri-sendiri lah ya. iya. bagaimana saya merancang. Basically, sekarang satu project itu yang kita terima dari satu klien itu basically itu semua interconnected sekarang. Jadi contoh misalnya sekarang satu brand dia mau sponsor, saya nggak sebutin ini brand apa ya. Iya. Brand sekarang masuk ke Volago. Oke, dulu misalnya ya, saya mau saya ngadain konser nih promotor, saya boro-boro cari ke Bank A, Bank B, Bank C, Bank D. Hmm. Oke, cuman hanya untuk project itu saja. Ya, saya buat film. Waduh, saya juga sama ke Bank A, Bank B, Bank C, Bank D. Mesti proposalnya mesti banyak gitu ya. Nah, sekarang sih kita juga sudah membuat ini one stop solution for the brand. Contoh, Bank A, oke saya mau sponsor nih. Oke, sip. Lu mau berapa konser selama setahun? 10 konser, gitu ya. Oke, Hmm. tentu semua bank maunya apa? Gue mau artis yang paling top. Kan gitu ya, kurang lebih biasanya ya. Pasti. Iya. Semua orang juga sama, promotor juga sama. Gue cuma pengen konser artis yang paling top, yang 5 menit langsung habis deh, tiketnya 50.000. Kan kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, enggak. Jadi kita it's a plan play. Sudah setahun sudah di plan clear ini. Kemudian kamu juga bisa dapat benefitnya di mana? Di movie-movie-nya kita. Hmm. Semua juga sudah bisa dapat benefit. Sehingga menurut kita, for the branding wise, nggak bisa cuma harapin satu platform. Ya, Hmm. jadi kita support dulu dari Volaplay, OTT kita, waktu orang buka juga kelihatan. Nah, yang paling penting di bawah ini kita bisa mengkonversi buat si brand. Contoh ya, saya nggak bisa sebutin, bank yang sponsor kita, dia minta, gue pengen dong ada conversion rate-nya, gue pengen ada downloaders menggunakan aplikasi gue, transaksi di aplikasi gue pengen dong ada pembukaan rekening, Hmm. jumlahnya segitu. Nah, Hmm. the last funnel that we are helping them to do, ya kita harus fulfill ini, gitu loh. Di luar dari virality di atas yang kita kerjain, nah di bawah ini juga harus kita commit. Nah, kita commit dari mana? Ya harus perpaduan tadi. Oh, Clippers kita suruh amplify, Clippers kita suruh ikut jualan, dan lain sebagainya lah. Kurang lebih begitu. Jadi bisa dibilang seluruh segmen bisnis yang bergerak bersamaan ya Pak untuk Harus, membangun ya brand itu. makanya kita selalu ada PM. Kalau ada project masuk itu ada PM-PM yang in charge gitu. Hmm. Oh, Pak, jadi misalnya Bapak dapat pendanaan nih, suppose dari salah satu bank, contoh ya. Berarti Hmm, nggak cuman dapat dananya, tapi Bapak juga offer bisnis yang Bapak kelola ya, untuk sweetener. Oh, gila. Oh, oke. ya. Jadi Wow, itu kita bagus supaya banget ada sih. differentiation value-nya sekarang kalau kita masuk ke sebuah brand. Oke, Jadi menarik. stickiness-nya itu jadi dapat.
Mhm. Jadi Mm-mm. yang pemberi dana atau peminjam dananya juga nggak cuman kasih dana terus selesai gitu ya. Dia Iya, juga dapat benar. benefit dari apa yang udah dikasih ke Volago. Oh, Ya, kita oke. membantu dia mengachieve KPI-nya lah, kurang lebih begitu ya. Oke, benar-benar. Ya, Terus aku mau nanya nih Pak, kan Bapak kan punya, Polago kan punya banyak banget lini bisnis ya di satu ekosistem ya. Nah, gimana sih strateginya manajemen agar semua tuh benar-benar terintegrasi dan menciptakan sinergi nih. Jadi bisa dapat nilai tambah lebih. Jadi kan misalnya tadi kan ada AI commerce, terus ada segala macam, ada AI music creator itu gimana sih Pak untuk terintegrasi sampai dengan begitu banyaknya bisnis yang em, masuk di dalam Kolago? bagaimana memanage-nya atau gimana? Ya, manage-nya sampai semuanya tuh bisa jalan gitu. Berarti apakah banyak juga nih tenaga kerjanya atau semuanya tuh ternyata semuanya udah serba AI, jadi nggak terlalu banyak juga karyawan, tapi tetap bisa terintegrasi dengan baik. Satu, kalau untuk memanage ini semua, tentunya ya manajemen sistem ya, yang dijalani Hmm, setiap perusahaan kan beda-beda. benar. Nah, satu mungkin perusahaan kayak seperti Volago ini kan bukan kayak pabrikan, bukan itu ya. Jadi basically ini hidup nih, apa dynamic, how to do-nya Hmm, ya. Kan kayak hmm, agency juga you need a creative people to do. Tapi kan yang kita kita ketatin itu cuma hanya beberapa pos basically di manajemen sistemnya, ya kan ya. hmm, Satu, lu pemberi kerja objektifnya apa? Nah, apa yang harus kita lakuin buat mereka ini kan kurang lebih begitu ya. Setelah iya. itu bawahnya apa yang bisa support. Nah, di manajemen sistem ini nih yang kita kunci dulu nih. Hmm, Dari seorang PM yang memang berkaliber untuk memimpin project ini semua. Nah, terus hmm, yang kedua baru masing-masing divisi ini they have to be creative untuk mendapatkan banyak yang apa? Saya contoh tadi AI. Oke, hmm, AI ini kan, aduh, it's changing day by day. It's too hmm, fast, basically ya. Jadi ya, kita harus ngobrol dengan banyak platform yang menurut kita udah punya teknologinya, what we can do more. Nah, itu hmm, adalah masing-masing business unit head yang ya tiap hari hampir ya kita berkomunikasi lah, kurang lebih gitu ya. What we can do more, what we can do, kan kurang lebih begitu ya. Karena pasar ini masih hijau sekali. Jadi it's a really blue ocean or green ocean menurut saya. hmm. Oke, oke, Gitu. oke, menarik. Andrew, Mm-mm. lu ada pertanyaan lagi gak? Masih ada. Ya, menurut saya juga pasti brand-brand ujung-ujungnya ke Volago ya. Kalau kalau seperti ini caranya, karena Volago memberi solusi yang mungkin yang kompetitor-kompetitor lain itu tidak ada gitu. Hmm, Dengan harga yang lumayan terjangkau. Dari mungkin bisa tadi dikasih film, dikasih advertisement dalam AI, live commerce, dan berbagai macam advertisement. Nah, sekarang saya penasaran sedikit, Pak. Ada persaingan di industri live commerce dan content creator kayak menurut saya lihat semakin ketat gitu. Apa keuntungan kompetitif Volago dibandingin platform lain sehingga kreator ataupun brand-brand itu yang tadi mungkin bisa beri added value lebih besar gitu, Pak, untuk mereka. Menurut saya gini, ada gula pasti ada semut ya. When we make something boom, when we make something great, pasti kompetitor ada di mana-mana. Ya kan ya, itu satu. Berarti kalau bisnis kita baru, kita pionir, kemudian di copy, menurut saya itu berarti kita udah sukses nih. Kita udah sukses sehingga dilirik sama market. Itu saya selalu bilang ke semua tim saya. So we don't have to worry. Apa yang harus kita lakuin? Because yang kita harus lakuin itu sebenarnya satu menurut saya adalah apalagi ini we are serving brand ya. Let's say kan bisnis kita sekarang dibagi dua, B2B sama B2C. Oke, let's say ya the B2B one. Apa ya sih yang harus kita satu ya tetap hubungan baik dan komitmen apa yang sudah kita komit ya kita harus achieve itu nomor satu menurut saya. Yang nomor dua adalah what are the other services that we can do beyond your KPI. hmm, If we can serve you better, I believe lu mau pindah atau lu mau coba yang lain ya silakan. Tapi we already serve you the best, you reach your objective sehingga kita harus bisa buat sampai there is no tidak lu tidak bisa menolak kita kurang lebih begitu ya.
Nah, apa yang bisa kita kuatin? Kalau kita cuma bilang, oh, gua tambah kreator, gua tambah sistem apa afiliator, gua banyakin. I believe everybody can do that. Benar. Ya, itu nggak ada value menurut saya yang cukup signifikan. Tapi what I can give that other people at the same social commerce yang mereka nggak bisa. Contoh tadi ya, produk dia mau masukin. Oke, saya bisa kasih kamu semua clipper saya mempromosi produk kamu hari ini diskon. Sehingga orang bisa dapat di mana-mana di Alfamart. Hmm. Mungkin itu yang platform orang lain nggak bisa jalanin. Contoh Oke. ya, terus saya di konser. Oke, ini Westlife 50.000 orang. Kamu boleh nih buka booth air, jualan aja. Itu semua. Hmm. Minimal you get a sales of 3M dalam konser saya itu. Misalnya ya, Hmm. kurang lebih begitu loh. Jadi interconnected value ini yang kita jahit sekarang ini. Cuman semua serba digital sehingga sangat gampang untuk bersinergi. Gitu sih. Oke. Oke. Jadi memang kalau dilihat memang akses yang diberi dari Volago itu sangat penting dan menguntungkan lah ya buat brand-brand. Ya, dan sewaktu kita ngomong sama klien, oh kita realize, kita nggak punya ya ternyata divisi ini ya, tapi ini yang dibutuhkan. Oke, nah kalau kita nggak punya, ya we have to do, or we have to ya kerjasama, bersinergi dengan perusahaan lain, atau ya kalau nggak ada yang bagus ya kita akan akuisisi. Kurang lebih sih begitu ya. Oke, oke, menarik, menarik. Kalau untuk artis-artis ini nanti apa benefit ke mereka ke depannya Pak? Habis setelah mungkin 3 tahun habis light issue dan mereka gimana? Kenapa mereka mau balik lagi ke Volago gitu ya? Karena memang bisa dibilang lumayan penting lah ya mereka. Iya. Gini, kalau menurut saya ya, sekarang misalnya kita balik lagi tergantung orang nih. Kalau Hmm. orang yang, oke, baseline-nya selalu melihat lah. Kalau saya nggak join Volago, setahun pendapatan saya berapa sih? Mm-mm. Setelah saya join Volago, saya mendapat popularitas, saya juga mendapatkan pendapatan yang meningkat 3 kali lipat, 4 kali lipat. Menurut kamu dia akan lepas apa tidak? Kan kurang lebih begitu. Kecuali waktu itu ada teknologi baru yang Volago nggak punya, atau ada offer yang jauh lebih bagus, itu pasti. Namanya it's a managing people ya. Kita nggak bisa bilang, saya manage 500 orang, tim saya pasti bisa semuanya akan happy. Menurut saya enggak. Tapi we will try to serve our best lah. Mhm. Mungkin setelah 3 tahun, menurut saya business nature ini juga sudah pasti berubah jauh Iya. dengan melihat perkembangan sekarang. Jadi saya nggak berani nih 3 tahun lagi ngapain? Udah kita jalanin dulu aja sekarang, man by man. Mm-mm. Ya kita coba ikutin aja alurnya, wave-nya, apa yang harus kita berubah gitu loh. Ya memang berkembang sangat cepat ya Pak. Kayak kalau Waduh, luar biasa, bukan ini lagi. kalau dilihat berapa bulan lalu belum ada Vola Play, terus tiba-tiba sekarang akan ada Ya, live concert, Vola Play, dan juga sudah World Cup. Dan ngomong-ngomong tentang Vola Play, kemarin tadi ada disebut ada 1,5 juta pengguna dengan rata-rata 960.000 viewers per pertandingan. Jadi apa strategi perusahaan Volago itu untuk meningkatkan jumlah pengguna dan sekaligus monetasi platform OTT tersebut yang Vola Play itu Pak? kalau Vola Play ini, kalau kita dalam internal, kita merasa ini sebuah platform yang cukup berhasil. Dan sebuah stepping stone menurut kita keputusan yang tepat. Kita mengambil World Cup dalam waktu singkat dan aplikasi ini kita paksa untuk launch. Dan selama World Cup ini, thanks God, kita streamingnya lancar. Cuman sampai di final itu ada sedikit sewaktu BTS masuk, kayaknya new user masuk itu ada sedikit gangguan. Tapi bisa langsung diberesin. Jadi so far platform yang tiba-tiba muncul 1 hari sebelum World Cup, awalnya mungkin masih banyak hero pikuk A, B, C, D, E, tapi kita solve, kemudian sampai sudah berjalan berapa hari ini semua stabil, tidak ada down sama sekali. Dan kita dapat user yang significant. That's number one that we think sudah berjalan dengan bagus. Nah, sekarang masuk ke second stage. Apa yang kita lakuin setelah World Cup? Iya. How do you get more users? How do you monetize? Kan itu pertanyaan yang semua ditanyain ke saya nih, Vola Play. Iya. Oke, saya bilang Vola Play ini akan menjadi salah satu ujung tombak mesin kita ini, salah satu income generator. Kenapa? Jadi kita mulai di Sportstainment yang sekarang sudah menjadi primadona, hampir di platform-platform lainnya, Sportstainment, so we are on the right track. Nomor 2 itu di microdrama. Nah, microdrama ini bagaimana monetize kita? Setelah ini kita akan launching, I think by next week,
Satu, subscription tetap sama, subscription model, people pay and you can watch the program that we buy dari Sportstatement, nanti ada liga, ada apa gitu ya. Kemudian microdrama bisa nonton tanpa ada iklan. Nah, yang kedua adalah kita ada program namanya Watch to Earn. Jadi orang nonton malah dia dibayar duit, dia dapat duit dari Volaplay. Oke, Ya, dibayar duit, ini Pak. dia dapat duit. Ya, saya nonton, tapi saya nonton iklan ya. Saya nonton microdrama, saya harus nonton iklan. Setiap 2 episode akan keluar 1 iklan. Saya nonton, kemudian ya saya dapat duit, saya bisa redeem duit saya, redeem cash. Nah, kita sekarang bagaimana tinggal PR kita bagaimana meng-generate more users supaya bisa ke Volaplay. Nah, banyak cara yang harus kita lakuin di sini. Salah satunya kita akan single sign on dengan KAI Access. Oke, KAI Access itu kurang lebih punya 25 juta active user daily. Jadi kita akan menjadi entertainment on board-nya di KAI Access by Volaplay. Nah, kurang lebih kita akan mendapatkan 25 active users yang akan menjadi pelanggannya Volago juga. Volaplay, kurang lebih begitu ya. Dan kita juga akan kerjasama dengan beberapa wallet, GoPay, Dana, dan lain sebagainya, akan kita heavily market this Volaplay with a Watch to Earn campaign bersamaan dengan Telkomsel juga. Ya sudah, kalau itu tinggal kita hitungin sendiri aja, kurang lebih bagaimana DAU ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Apabila kita punya 2,5 juta daily active users yang nonton microdrama, we already become the world biggest microdrama apps. Ini based on Google ya. Kemarin hasil pembicaraan dia dengan kita. Of course, Google cannot enter China market. Ya, sekali lagi, Chinese market itu kan Google nggak bisa enter, sehingga we are talking the world, ya minus of China. Kurang lebih sih begitu. Nah, kita sendiri sudah punya library hampir 3.000 movie untuk microdrama. Oke, menarik ya Pak untuk ininya. Microdrama emang kalau kita lihat di TikTok kan sering sekali tuh Pak kayak ada drama-drama pendek. Nah, untuk lanjutan mau Ya, nonton lagi mesti subscribe. Itu berarti nanti ya, pola play juga ya Pak ya? ya. Jadi monetize-nya ada dua, satu subscribe. Kalau subscribe ya orang bayar tapi nggak bisa lihat iklan, lancar gitu ya. Kalau Oke. yang nggak mau subscribe ya dia mesti nonton iklan untuk supaya bisa dapat nonton lagi. Oh iya iya benar-benar. Ya, Terus Pak ini ada yang tadi Bapak share tuh cukup menarik ya. Kalau kita lihat sekarang kan memang udah dunianya digitalisasi dan iklan yang nggak seperti pada dulu-dulunya. Ini adalah kita klik yang tadi Bapak share. Kata Bapak kan kita klik udah punya 300.000 clippers dengan target 1 juta klip pengguna clipper ya Pak atau hasil daripada clippernya ya. Nah mungkin banyak sekali teman-teman di sini yang belum paham gitu Pak kalau mungkin mereka nggak banyak nonton di TikTok atau di IG Reels itu kan mungkin nggak familiar. Mungkin Bapak bisa ceritain dikit ya, Clippersnya tuh kayak apa, terus cara monetize-nya itu bagaimana? boleh. Oke. Clippers itu apa sih? Ngeklip. Jadi misalnya satu podcast 2 jam, kan orang males nih nonton podcast 2 jam ya. Saya Iya sendiri aja benar. males kalau nonton 1 jam 2 jam ya. Nah, Hmm. kita kan pengen lihat yang inti-intinya aja. Biasanya sering tuh di TikTok sama di IG ada yang cuma cuplikannya Oh iya benar. 30 detik. Ya sama lah nonton bola. Biasanya kalau orang nggak nonton live, besoknya cuma dia nonton highlights saja kan. Hmm. Highlights goal. Ada yang orang cuma begitu. Nah, Hmm. sama Clippers ini basically ya that's the meaning of Clippers. Kalau dulu orang ngomongnya buzzers gitu ya, tapi kan buzzers konotasinya negatif nih. Iya benar. So we change to Clippers. Nah, Clippers ini is one of the apa dipakai di seluruh dunia. Sekarang yang terbesar itu di Amerika. Oh I see. Okay, of course all the Clippers they help artists, they help politicians, presidents to amplify something positif lah basically ya. Hmm. Oke, nah balik lagi di Indonesia. Kita punya 300.000 personil Clippers. Jadi Hmm. 300.000 orang yang terdaftar di Kita Klip. Hmm. Itu semua punya Volago itu, Pak. 300.000. Ya, Oh, jadi contoh, kita Volago Academy ke Kalimantan kemarin yang hadir 1.500 orang. Itu kan semua adalah either ibu rumah tangga, either apa
memang sudah content creator, mahasiswa, mahasiswi campur ya semua ya. Mm. Gini, seorang content creator mau jualan barang di TikTok gampang nggak, Rita? Atau yang sering eksis di media sosial? Pasti jawabannya susah dong ya. Iya, susah. Kalau semua orang bisa jualan, semua orang udah kaya raya, ya kan ya? Gampang. First step untuk masuk menjadi content creator menurut kita, yang paling gampang dapat duit itu Clippers. Kenapa? Karena Clippers cara dia dapat duit gimana? Ini saya ngomong sebagai Clipper nih. Saya ibu rumah tangga, kita namanya itu gaji keduanya dia. Oke, is your second income. Saya pengen ngeklip misalnya ya, ini hasil talk show-nya kita ini Rita hari ini Mm-mm. kan Mm, panjang nih 1,5 jam. benar. Dia potong jadi 10 klip. Oke, Mm. kalau dia yang pertama upload atau dia pas upload di jam yang orang lagi banyak swipe nih di media sosial, kelihatan dong dia punya atau di Mm. YouTube. Mm. Views-nya kan tinggi. Oke, Benar. saya ngeklip 10 saya upload. Nah, ada satu nih yang views-nya bisa tembus 10.000. Oh. Berarti saya akan dapat duit nih based on the views I generate. Oh, video saya total ada 30.000 view. Saya dibayar satu view itu berapa rupiah? Mm. Let's say saya dibayar 10 rupiah per view. Berarti saya dapat 300.000 rupiah Eh. dari hasil video saya. Kalau klip saya bisa 1-2 juta, berarti saya dibayar 1 juta view itu 10 juta. Mm. Jadi sehingga is a fair gameplay. Mm. Tergantung masing-masing kreativitasnya. How good are you in clipping? Kan pasti dong orang ngeklip dia tambah sedikit lah bumbu kecap, dia edit sedikit gitu ya. Mm. Nah, kalau bagi orang yang tidak bisa, tidak familiar dengan klip, ya udah dia tinggal pakai AI tools yang kita sediain di kita klip. Itu automatically klip buat dia 10 klip. Jadi dia tinggal post, upload. Wow, keren banget sih. Jadi itu, dan di sistem kita sudah langsung instant payout. Jadi misalnya dia tergenerate tadi 10.000 view, dia kali 10 rupiah dapat 300.000, dia bisa langsung cash out juga, instant cash out. Hmm. Jadi Volago juga dapat revenue ya Pak dari Volago Clippers dapat itu. revenue dari kita klip, dari platform yang kita sediain ini. Jadi Dari contoh nih, ada pemberi kerja, ceklek, saya mau ya film saya ini dipromosi ya, atau ada artis, saya mau ya ini dipromosi personal saya, oke. Pemberi kerja taruh 200 juta, kita janji nih 200 juta view, misalnya gitu ya. Hmm. Ya sudah, kita taruh kerja di sana, Clipper kita ini akan berlomba-lomba mengerjakan apa yang kita kasih di sana, gitu loh. Wow. Jadi juga membantu orang-orang ya Pak membuka lapangan kerja gitu ya. Sangat, sangat. Oh. Itu sih Clippers. Dan Clip. nanti ini bisa dilihat kayak di Volaplay Pak. Siapa tahu kayak ada IG Reels gitu nanti di Volaplay kita bisa lihat juga. Ya, Ada ya? Wow. Keren sih nih. Berarti ya ini selain menimbulkan lapangan kerja, ini ya. juga buat orang yang mau iklan nih. Misalnya Andrew mau iklan, nah ntar langsung kontak misalnya biar cepat naik ya. Benar. Jadi kan sekarang simple, logiknya orang gini, saya misalnya Andrew mau iklan nih tentang apa gitu ya, mau pakai artis satu udah berapa duit, endorse, 40 juta, 100 juta, bener ya? Iya. Itu cuma dapat satu view, satu post. Heeh. Nah, ini bisa dapat misalnya 100 juta, saya bisa di post 10.000 orang. Hmm. Jadi orang ya nggak tahu ya, orang swipe dari mana aja kadang-kadang pasti bisa kelihatan gitu loh. Iya. Berarti ini kayak apa ya, iklan masa depan ya. Kalau dulu misalnya contoh ya, misalnya kayak Kecap Bango dulu pakai eh, iklan syuting segala macam yang artis. Sekarang kalau dia pakai Clippers atau itu bisa reach lebih banyak dan lebih Bener. pendek, to the point. Misalnya, oh Kecapnya Ya. bisa begini gini. Oh, oke. Jadi kita bisa jadi dua, satu kita bisa jadi complementary, we call it the finishing. Jadi artis sudah post atau KOL sudah post, kita amplify. Kita pakai clippers kita untuk mengamplify konten ini. Itu juga bisa. Hmm. Atau dari awal tidak usah pakai KOL influencer, ya langsung pakai clipper tapi dengan lebih dahsyat, lebih masif. Mhm. Jadi based on the needs from the people kan, kurang lebih sih begitulah. Oke. Ini sebenarnya udah banyak pertanyaan ya. Andrew, lo ada pertanyaan lagi gak? Kalau nggak kita jawab pertanyaan dulu nih. Mungkin boleh lanjut pertanyaan dulu ya.
Oke, ini Pak ada pertanyaan. Siapa sih competitors dari IRXX? Bagaimana competitive advantage dari IRXX dibanding kompetitorsnya, baik listed maupun non-listed? Ini pertanyaan nomor satu. Mungkin ini jawab dulu kali Pak. Kalau nomor satu menurut saya tadi di setiap masing-masing bisnis unit itu pasti punya kompetitornya. Mm-mm. Tapi kalau kita melihat yang menggabungkan ini semua sih so far sih belum ada. Oke. Jadi terus competitive advantage-nya dari IRXX dibanding kompetitorsnya mungkin tadi Bapak udah jawab sendiri bahwa semuanya Ya, udah ada ya di ya, Lago. Jadi mau kemana-kemana udah langsung ada gitu, one stop ya, shopping gitu ya kira-kira ya. ya. Dan kalau dilihat bisnis model ini, semudah apa kompetitor dari China untuk masuk ke Indonesia dan menjadi kompetitor? Analoginya kayak TikTok Shop masuk ke Indo dan mengalahkan Tokopedia yang merupakan produk asli anak bangsa. Menurut saya justru yang nomor dua itu ini agak susah. Justru mereka ke Indonesia harus bekerja sama dengan kita karena ini is about managing people ya, Hmm, hmm, hmm. managing creators, culture difference dan lain sebagainya. Benar sih. Jadi lebih bagus ya kita bersinergi. Kita juga bersinergi dengan dari China teknologinya, how they do, tapi kita selalu mengubah sesuai dengan market Indonesia lah. Hmm, diadaptasi sesuai dengan Ya, Indonesian market ya. Di ya. antara semua revenue stream, mana yang menghasilkan revenue dan net profit margin terbesar dan terkecil, Pak? Kalau sekarang ini ya pasti yang masih terbagus itu adalah di media commerce. Hmm. AI itu kan membantu ya. Nanti ke depan sih net profit margin terbesar itu pasti di AI. Hmm. Dan yang kedua di entertainment. Entertainment juga profit marginnya lumayan besar. Hmm. Yang kayak kemarin mendatangkan Brian McKnight itu ya, Pak, Ya, kayak konser-konser. ya. Jadi Hmm. kalau konser tadi seperti saya bilang ya, kalau misalnya kita deal nih ke depan, Hmm. tahun depan nih misalnya kita akan adain 10 show sampai 15 show setahun. Jadi Oh, kalau tadi. misalnya ada tier satu, tier 2, tier 3 itu digabung itu pasti omsetnya sudah triliunan lah. Oke. Ah, Dari dengan dari profit margin ya tinggal hitung aja 20%, 15%, kurang lebih sih begitulah. Oke. Wow, menarik sih. Apalagi Bapak udah punya segala macamnya AI commerce, dari Ya, kita mungkin yang kayak kemarin Bapak bisa cerita yang kayak penjualan tiket daripada Westlife yang langsung habis dalam waktu singkat tuh, Pak. ya. Jadi sama. Westlife kemarin sampai Westlife-nya sendiri juga awalnya masih ragu, yakin nggak mau buat stadium show gitu ya. Ini saya bocorin sedikit aja di sini ya. Ya. Hmm. Bener nggak, Volago, kamu bisa nggak buat di stadium show? Karena kita nggak pernah loh dalam sejarah, jangan sampai lu buat stadium show, tapi cuma terisi 20.000 orang. Kalau itu kita nggak mau datang, kan malu dong ya. Iya, Seorang iya. artis besar datang, eh, tidak apa? Tidak penuh lah ya, ya bisa kita bisa bayangin. Hmm. How does it feel gitu loh ya. Nah, saya bilang enggak, we are optimis dengan cara marketingnya kita. Coba aja kasih kita kesempatan, kita buktikan gitu ya. Makanya lah dia datang untuk membuat iklan itu di GBK, terus ditambah juga waktu itu kita juga generate beberapa iklan dengan AI. Dengan AI kita looks really real, sehingga kombinasi ini yang kita serang di pasar, juga dengan Clippers. Hmm. Itu bener-bener marketingnya pure Clippers waktu itu. Oh, oke. Kita ditawarin apa OLED di Sudirman, di mana dan di daerah menurut kita kita pengen coba kali ini semua hanya dari ekosistem kita aja dulu kita fight gitu ya. Hmm. Dan Nah, ternyata ternyata langsung. habis. Dan Oh, juga kan kita ada pakai sistem Volago Prive ya. Jadi semua pemegang sahamnya di IRSX itu juga mendapatkan privilege untuk beli dulu nih tiketnya itu gitu loh. Nah, ini saya juga pengen thanks ke semua shareholder. hmm. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya artis tier satu yang notabene akan datang ke Indonesia, Hmm. nah kita juga akan menggunakan sistem itu. Nah, cuma kita belum fixnya bagaimana, misalnya yang punya berapa puluh ribu lot atau Ya, berapa ribu belum. lot itu akan mendapatkan privilege. Jadi tidak usah ikut war sama dengan publik. Hmm. Nah, itu Nah, yang nanti bakal menarik ya, Pak, untuk pemegang saham IRSX sendiri. ya Oke, benar. terus Pak lanjut. Itu sih.
Oh, Nah, jadi kita sold out dalam 8 jam. Nah, itu di sana juga masih nggak percaya. Nah, nggak hmm, percaya nggak apa-apa ya. Coba cek aja di ticketing sistemnya, kurang lebih begitulah ya. hmm, oke. Jadi teman-teman nanti Westlife itu akan datang di Jakarta 23 Januari ya Pak. Dan di Bener, Gelora Bung Karno itu kurang lebih berapa sih kemarin tiket yang terjual Pak? Sampai sold out dalam waktu secepat itu. 55.000. Oh, oke. 55.000. Mm-mm. Ya. Saya Oke. Mungkin baru eventnya semalam berapa tuh? ditawarin lagi, mau buat day itu nggak di hari Jumat. Saya bilang kalau hari Jumat saya nggak mau. Kalau hari Minggu mungkin Volago akan consider. Hmm. Karena sebenarnya masih banyak yang sampai sekarang masih inquiry. Boleh nggak ada day 2-nya gitu loh. Hmm. Mm-mm. Gimana Andrew tadi? Saya penasaran aja Pak, untuk kayak itu revenue berapa ya kira-kira? Yang berarti masuknya di Q1 tahun depan ya Pak? Iya, Iya. karena kan masih belum boleh diakuin sebagai pendapatan ya, karena konsernya kan Iya. tahun depan. Iya. Itu kira-kira berapa ya Pak? 100 miliar omsetnya atau? Ada. Hmm. Wow, menarik sih. Pak, berarti nanti tahun depan kan Bapak bilang sekitar 10 sampai 15 show target ya Ya, akan didatangkan. Kalau kayak gitu kan mesti kerjasama dengan satu mungkin manajemen artis atau satu uh, mana- yuk apa company yang membawa itu dong biar gampang, Pak. Atau JV gitu mungkin. ya tadi yang saya bilang itu, kita sudah dalam proses berdiskusi, mudah-mudahan bisa deal dalam waktu dekat kita bisa announce ya. Oke, oke. Perusahaan ini sih punya hampir 120.000 show worldwide. Oh, oke. Berarti kayak manajemen artis di sana gitu Pak yang gede ya banget ya. Ya, di dunia dia. Wow, gila keren sih. Terus ini Hmm. pasti banyak banget yang nanya, rencana right issue-nya kapan, Pak? Mudah-mudahan kalau nggak ada ini sih antara Agustus September. Oke, jadi right issue-nya diharapkan bisa ada announcement atau kepastiannya sekitar akhir Agustus sampai September ya, Pak ya? Ya, Oke, terus ini ada yang nanya juga, terdapat pemberitaan bahwa IRSX menargetkan net income 2027 sebesar 1T. Apakah target tersebut masih on track? Kalau jika iya, segmen mana yang akan difokuskan dan memberikan kontribusi terbesar? waduh, kalau ini saya mesti kerja super keras nih. Bukan net income lah, tapi revenue diperkirakan di atas 1,2 triliun. Oh, ya target lah biasa. Kan company Ya, selalu harus ada kalau target. net income 1T, waduh, kerja keras. Aduh, Pagi, siang, malam, sore udah nggak tidur tuh. itu mungkin tiap hari konser kali, Pak. Aduh, iya. Oke. Ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik ya Pak. Katanya minggu lalu Huawei Cloud Operation-nya down, tapi apakah Volago ada countermeasure untuk hal seperti ini, memakai strategi multi cloud? Karena setahu saya Huawei Cloud katanya kurang reliable. Ini kayaknya pengguna pola play nih. Enggak lah, bukan kurang reliable. Jadi kalau di Vola Play memang kita sudah ada apa? Ini mungkin bisa dijawab sama technical saya, orang lebih ke teknik ya, mungkin ya. Mm-mm. Apa? Kan udah di soft kan juga ya Sudah di problemnya. solve ya. Jadi ada penjelasan resmi dari Huawei juga apa yang terjadi. Terus ini ya jawabannya, memahami kekhawatiran Anda terhadap stabilitas layanan penyedia cloud. Tim teknis Volago senantiasa kita selalu memantau terhadap performa infrastruktur yang kita gunain. Jadi memang kita implementnya strategi multi cloud sama high availability sih. Jadi prinsip arsitektur sistem yang resilient untuk menghindari ketergantungan penuh pada satu penyedia layanan. Jadi Hmm. memang strategi kita multi cloud dan hybrid, redundancy dan backup berkala, pemantauan proaktif 24/7 monitoring. Hmm. Ya, Berarti udah langsung direspon juga sama ya. tim dari Huawei ya. Mungkin ini kan masih baru juga ya, jadi akan terus Hmm. diperbaiki juga sih. Terus Pak, ini ada pertanyaan dalam hal seperti
pandangan. Ada pandangan negatif sebagian RI akan dipakai untuk akuisisi talent aja tanpa mengembangkan infrastruktur bisnis yang lebih tangible. Ada pendanaan hal ini bukan hal bijak dan meragukan bahwa sebagian besar dana itu akan menguap tanpa menghasilkan income yang lebih besar. Oh, ini kayak terkait mengenai right issue ya Pak. Katanya dia tuh Ya, ada pandangan negatif kalau dana right issue itu cuma dipakai untuk akuisisi talent, Pak. Emang cuma untuk akuisisi talent atau ada penggunaan lain, Pak? Mungkin enggak di-share dulu. banyak penggunaannya banyak. Ada Oh, untuk konser, ada untuk pembuatan ticketing sistem konser. hmm. Pembuatan tiketing konser berarti nanti pembeliannya langsung di aplikasi ya? Ya, sendiri. Oke. Rencana akan diintegrasi ke Volaplay juga. Wow, keren sih. Berarti duitnya itu nggak akan lari kemana-mana, muter-muter di sini aja ya, Pak ya? Ya, Wow. Dan nanti Volaplay itu bisa nonton konsernya online gitu ya, Pak? bisa juga. Jadi Hmm. ada artis performance yang memang sudah kita kontrak itu plus bisa nonton online di Volaplay. Oh, jadi misalnya saya nggak mau desek-desekan nih nonton live, jadi saya nontonnya di Play aja bisa ya, Pak ya? Bisa. Wow, Enggak dong, gila. kita harus nonton offline-nya. Iya dong, harus. Ambience-nya beda. Benar-benar. Kalau online ini basically kita cuma pengen jangkau pasar internasional. Saya cuma bisa berikan contoh misalnya begitu ya. Kita Mm-mm. datangin artis satu A misalnya ya, tapi fanbase dia paling kuat di Brazil. Nah, Hmm, kita pengen nih tembak ke market Brazil di sana untuk akses Play untuk nonton. Kita geobloknya hanya di Brazil. Sehingga wow, pas dia konser di Indonesia, itu yang bisa nonton online itu Brazil dan Indonesia saja. Kurang lebih begitu. wow, keren, keren. Pantesan from local to global ya Pak rencana. Mm-mm. Jadi itu yang kita lagi jalanin basically nanti. Oke. Misalnya ya kan ada artis touring, misalnya si A dia ke banyak negara nih, 10 negara, tapi ada negara yang dia nggak bisa datang, mungkin secara stadiumnya nggak available gitu ya, secara izin nggak dapet. Nah, tapi kan pengen nonton nih gitu loh. Ngerti, Nah, ngerti. kita sudah punya Volaplay ini. Nah, Volaplay ini makanya dirancang bisa untuk menonton live sampai jutaan user itu masih bisa servernya ini kuat dan kita akan upgrade selalu gitu loh. Jadi apa yang kita pikirkan tuh lebih ke sana nantinya. Oh, oke. Eh, ini juga ada yang nanya, kalau iklan, pasar iklan di media seperti video atau MNC, apakah competitors buat IRSX? Menurut saya tidak, itu komplimen. Hmm. Jadi misalnya pasar iklan di 2025 dan 2026 deh, itu kurang Hmm. lebih sekitar 106 triliun di Oh. Indonesia. Hmm. Dan sekarang media online itu sudah 60% dan media offline itu 40%. Hmm. Jadi menurut saya TV enggak lah ya, TV dan digital ini menurut saya udah saling komplimen kali ya. Saya nggak boleh bilang kompetitor lah, komplement each other. Oke, saling Dan melengkapi ya. ujungnya kembali lagi jualan loh menurut saya. Iya, Mm-mm. oke. Terus katanya laporan keuangannya kapan keluar? Apakah udah keluar, Pak? Laporan keuangan rencana submissionnya minggu depan. Hmm. Dari audit reportnya kemungkinan minggu depan. Oke, kemungkinan minggu depan. Kemudian perkiraan bagus ya, Pak ya? Ya, Oke. Terus katanya gini, Pak Subi keren banget penjelasannya sangat mudah dimengerti. waduh, thank you, thank you. Kalau boleh tahu, apakah ini pertanyaannya sama nih? Mereka selalu khawatir dengan competitors. Terus tadi kan sebenarnya Pak Subi udah jelaskan bahwa yang membedakan Volago atau IRSX dengan yang lain, dia punya ekosistem yang udah sangat komplit gitu. Mau apa sampai nanti kan rencana penjualan tiket di dalam. Jadi kalau aku bilang mungkin yang benar-benar apple to apple nggak ada. Mung- Ya, Bagian ada yang punya segmennya, tapi yang selengkap IRSX ini belum ada, kan aku bilang. mm-mm. Yang misalnya yang konser, yang listed, mungkin belum ada juga ya. Andrew belum ada juga kan yang emiten yang listed jual Kayak di konser, Indonesia nggak ada sih ya. belum ada. Eh, terus tadi kan Bapak kalau nggak salah ada ngomong selain konser musik, apakah akan rencana mendatangkan kayak kan
di dunia ini ada hobi, hobi itu ada hobi Hmm, dengan musik, ada hobi bola kayak tadi kan di hmm. Volaplik. Nah, kalau kayak mendatangkan klub-klub bola gitu, apakah mungkin juga, Pak? Ada, kita ada akan kemungkinan tahun depan akan Hmm. mendatangkan klub bola yang ini paling top lah. Wow. Nanti Mm-mm. klub bola itu akan main live dengan eh, klub sepak bola Indo gitu ya, Pak ya? Ya, kurang lebih begitu. Ntar tiketnya juga itu rencana akan dijual. Dijual, ya dong, tiketing itu. Hmm. Targetnya 70.000 peserta. Wow. Wow, mantap sih. Mm-mm. Terus target, nah untuk target harga saham IRXS berdasarkan kepentingan shareholder dan analis fundamental. Nah ini kayak mesti Andrew yang jawab. Kira-kira Andrew punya gambaran nggak? Mungkin di UOB itu sekarang masih non-rated ya. Eh, Iya, masih non-rated. tapi kalau misalnya perhitungan kamu punya gambaran nggak sih di value-nya kira-kira fair value kira-kira berapa gitu? Kalau untuk perusahaan seperti Volago gini, menurut saya lumayan susah untuk di forecast ya revenue-nya. Karena Hmm. sekarang masih di tahap yang bisa dibilang explosive growth lah ya. Hmm. Tahun depan juga masih ada banyak ekspansi bisnis dan mungkin tahun ke depannya juga ekspansi lagi. Tidak Hmm. bisa di compare lah ya year on year-nya dan memang susah di forecast. Tapi kalau dilihat secara pasar Hmm. dari bisnis masing-masing seperti digital entertainment yang setiap tahunnya mungkin sudah capai puluhan bahkan ratusan triliun ya buat Hmm. entertainment dan memang juga growing di Indonesia digital advertisement spending on KOL influencer bisa dibilang sangat besar potensinya Volago menurut saya ya. Oke. Apalagi kalau misalnya AI ini terus booming dan terus mensupport eh, dunia punya ekonomi ya berarti ya. Iya, digital ekonomi kan juga sekarang lebih shiftingnya ke sana ya arahnya. Setiap Hmm, tahun year on year naik gitu sih. oke, benar-benar. Mungkin kalau kita lihat eh, price target, ya kita nunggu nanti kalau udah ada di rated oleh Andrew atau dari sekuritas lain, nanti kita bisa share kemudian. Tapi mungkin kalau kita lihat dari all time high, harganya 880, benar nggak Pak? Target price-nya. Yang maksudnya harga yang pernah di reach oleh IRXX all time high itu di harga 880 waktu itu. Ya, kurang lebih ya waktu itu. Nah, Ya, mungkin dengan harga sekarang 360 dengan market yang terkoreksi dari Januari kita Indonesia market itu dengan harga 360 kayaknya ya sekarang juga masih menarik ya upside dari story dan maupun technical karena technical nanti aku akan share di last minute dari technical analis aku. Kemudian eh, kenapa pertanyaan Pak, kenapa right issue-nya mundur ke fourth Q? Apakah ada new standby buyer di right issue nanti? Mengapa inisiatif Volago belum transfer ke PNL di first Q? kenapa red issue Hmm. mundur ke 4Q? Iya. Hal yang umum nggak sih Pak? Kayak teknis-teknis aja sih. Ya, karena mungkin kemarin ada sedikit KBLI ya yang belum komplit, makanya udah Mhm. di RUP sudah kita beresin. Mhm. Terus apakah ada standby Standby buyer buyer. di RI? Ya, kita komit sebagai standby buyer dari Mhm. MTA kan ya. Ya, Terus mengapa inisiatif-inisiatif Volago belum translate ke PNL di Q1 2026? Itu tadi, takes time ya. Jadi Hmm. business cycle-nya ini sekarang kan masih rata-rata di B2B gitu ya. Nah, mulai B2C itu kan mulai di Q2. Jadi yang konser, yang pola play gitu loh. Kalau yang Mhm. B2B itu kan rata-rata ada cyclingnya gitu ya. Iya, Mm-mm. akan Makanya, eh, makanya kita dengan dua pilar itu yang entertainment sama di mana? Di AI itu ya itu nanti akan hajar ke B2C. oke. Mm-mm. Terus apakah ada kendala yang berarti apakah masih sesuai dengan prospektus awal? Kayaknya masih sesuai ya Pak ya. Ya, Terus ada RUPS LB ya Pak tanggal 25 September. ya, Itu buat apa ya Pak RUPS LB untuk agendanya?
Nanti aja kita tunggu di keterbukaan informasi ya. Oke, oke, oke. Terus kalau mau nonton di aplikasi Vola Play, bener kan ya Pak ya? Bener dong. Oke, nonton dapat duit aplikasi apa ya? Makanya sering kalian download Vola Play, terus buka account, nanti nonton dapat duit. Nah, tadi kan nanya mau dapat duit di mana. Hmm. Terus pertanyaan ada isu backdoor, bener gak? Kayaknya enggak deh. Ngapain di backdoor sebagus ini? Ya enggak sih? Hmm. Oke, terus ini ada pertanyaan corporate corporate. Nah, apakah nanti kemungkinan ada corporate action membawa apakah nanti ada investor strategis yang membawa transfer teknologi dan pengalaman bisnis mereka? Apakah Nah, CA? pas nanti corporate action. Jadi ini pas right Oh, issue oke. ada investor strategis yang masuk tuh bawa teknologi mereka masuk dan pengalamannya. Ya tadi seperti yang saya bilang, kita sedang bernegosiasi, sedang berdiskusi dengan perusahaan Amerika itu satu. Jadi kalau misalnya itu deal, nanti akan ada mungkin announcement yang besar ya yang akan kita lakuin. Hmm. Mm-mm. Mas Subi datengin Jecow dong, Jejelin nama Andy Lau pasti laku. Oh, siap. Langsung diborong tiketnya ya. Makanya. Terus nih ada pertanyaan juga nih, Pak Subi kira-kira artis besar konser atau klub sepak bola siapa aja nih yang akan diundang waktu dekat bisa di-spill gak? Terus pemegang saham bisa beli tiket lebih cepat dari umum kan tadi udah cuman belum dapat detailnya kan Pak kira-kira pemegang Ya, saham misalnya apakah mesti pegang 10.000 lot baru jadi dapat klub member Vola apa gitu jadi beli tiketnya menangguh langsung. Pride. Ya, Iya, klubnya saya sih nggak bisa spill sih. Kalau saya spill, saya kena ini, ya saya langsung kena blacklist tuh. iya. Nah, nanti Jangan kalian deh ya. Kita cuma bisa kasih tahu kalau gini, stadium show berarti artinya itu artisnya yang di GBK atau JIS. oh oke. Itu kita istilahnya. Jadi stadium show itu berarti yang tier 1 yang bisa kapasitasnya 50.000 sampai 70.000. Oh, Kalau arena show itu berarti indoor. Indoor itu kurang lebih ya 10.000 sampai dengan 15.000 lah. oh oke. Jadi tahun depan kita akan banyakin minimal 4 sampai 5 stadium show. Wow, Mm-mm. keren banget. Ini termasuk kayak artis yang lagi heboh, yang Korea-Korea gitu, Blackpink termasuk gak sih, Pak? Itu stadium show semua namanya. Oh oke. Jadi basically nanti ya akan ada Korea, Amerika gitu loh semua. Oke, wow, gila. Berarti 2027 kalian harus pantau. Mudah-mudahan market kita terus membaik. Yap, Berarti potensinya akan sangat menarik ya, karena satu red issue-nya itu akan diperkirakan akan terjadi di third Q atau fourth Q lah, Pak Ipet. Mudah-mudahan third Q sih ya tertiup ya. udah beres ya. Jadi udah dapat pendanaan untuk akuisisi beberapa talent ya, artis sama untuk modal kerja ya Pak ya. Nah, Ya, berarti 2027 kelihatannya ini dengan banyaknya katalis-katalis ke depan kayaknya mudah-mudahan 2027 bisa dar-der-dor nih kalau lihat ini ada stadium amin. show aja 4 sampai 5, belum arena show segala macam sama ada lagi yang tadi yang klub-klub bola segala macam ya. Jadi Ya, artis nyanyi doang sih. Jadi bisa nge-reach orang yang hobinya nggak cuma dengerin konser tapi juga hobi yang olahraga sepak bola dan lain-lain sih. ya. Gila keren banget. Terus mau dong. Oke, beli beli sahamnya jadi member, member, member apa gitu, member eksklusif dari IRXX. Terus apakah Hmm. milestone terpenting yang sebaiknya dipantau dalam 12 bulan terakhir? Milestone apa nih Pak yang terpenting yang dipantau investor dalam 12 bulan ke depan? Milestone apa ya? Oh ya, mungkin itu dari program-program yang kita launching, existence-nya Vola Play di market, kemudian program AI kita, kemudian ya Hmm. di entertainment berapa konsernya kita, itu milestone-nya kali ya. Ini kan nanya, apa perlu melakukan audit laporan keuangan terbaru karena RI yang mundur? Kayaknya nggak perlu ya, Pak ya?
Itu ya kita submit buku Juni, kita pakai buku Juni. Oh, berarti udah on proses, jadi nggak perlu khawatir lagi sih. Mm-mm. Pendapatan penjualan tiket Westlife refleksi di Q1 atau Q2 2027? Q1 2027. Oh, Q1 2027. Dari jumlah saham. Oh ya, terus kan kalau right issue-nya, kalau nggak salah, setiap satu lama dapat dua baru ya, Pak ya? Ya, Terus dapat warrant juga, Pak. Kalau misalnya bonus subscribe, 10%. Ya, berapa persen, Pak, warrantnya? 10% ya, nggak salah. Kurang lebih ya. Nanti tunggu Hmm. further announcement aja ya. Oke. Terus harga pelaksanaan warrant juga mungkin nanti baru kita tunggu pengumumannya ya, Pak ya. Ya, Oke. Oke, ini kayaknya udah banyak yang ditanya. Andrew, ada yang mau kamu tambahin nggak pertanyaan? Aku sambil cek yang dari YouTube nih, takutnya ada nanya. Mungkin satu pertanyaan tentang right issue-nya, Pak. Buat investor-investor mungkin pada penasaran untuk payback period untuk dari artis-artis ini berapa ya? Berapa lama ya, Pak? Mungkin. Kok ada jangkanya gitu. tergantung dari level of akuisisinya ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, Hmm. ada yang 6 bulan, Jadi kira-kira rata-rata bisa dibilang 1 tahun lah ya sudah payback ini. kurang lebih. Oke. Yang di YouTube sebenarnya pertanyaannya hampir sama. RI, rata-rata nanya RI tetap berjalan, yes, tetap berjalan. Timeline tadi udah dijawab sama Pak Subi sekitar Agustus akhir sampai September. Jadi kalian Ya, tunggu aja. Oke, mungkin aku izin share technical chart ya, karena kemarin aku sempat nanyain sama analis aku untuk technical chartnya IRSX itu bagaimana. Bentar, aku izin share screen. Nah, ini technical chartnya. Tunggu, transisi. Eh, oh iya, ini saking lama enggak. Ini technical chart dari IRSX karena kebetulan kita memang kemarin nggak banyak menghadirkan emiten karena marketnya sangat lesu ya. Ini marketnya agak lumayan napas karena udah dapat konfirmasi dari S&P bahwa Indonesia kan ratingnya tetap. Nah, ini technical chart dari IRSX. Menurut analis teknikal aku, IRSX itu break resistant MA 200 hari dan resistant downtrend line di 335 dan resistant 342 selama kalau misalnya ada koreksi, terus dia bertahan nih di sekitar 340, maka IRXX tuh bisa kembali rally menuju target ascending triangle. Ini ascending triangle pattern di target 570 di sini. Nah, kalau misalnya dia, ini kan udah naik nih, kalau kita lihat kan kayak segitiga ascending triangle. Tapi kalau dia misal terus naik, tapi kalau misalnya ada koreksi sehat, dia bertahan di 340, arahnya nanti berpotensi menuju target ascending triangle di 570 dan stop loss-nya di 340. Ini untuk technical chart. Oke. Terus ini kayak ada yang nanya lagi terakhir ya. Oh, oke. Oke, mungkin karena kita ngobrolnya udah lumayan banyak dan lumayan lama sebenarnya masih banyak sih pertanyaan lainnya, tapi karena waktu kita nggak cukup ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Kalau visi besarnya Volago kan from local to global. Nah, rencana ekspansi apalagi nih Pak yang bakal merambah ke pasar regional selain misalnya rencana konser tadi, apakah berpotensi membawa kerjasama untuk membawa IP maupun platform Volago keluar Indonesia? ya. Jadi kalau untuk yang sesuai tagline kita, from local to global, apa yang sekarang kita lagi jalanin itu satu, secara AI commerce, itu yang nomor satu yang akan kita expand ke luar negeri, ya operasional tetap di Indonesia. Yang kedua yang lagi kita jalanin itu AI music, create AI music yang tadi yang kita bilang akan menjadi background musik di platform TikTok worldwide. Nah, ini yang sedang kita jalanin. Oke. Oke. Nah, kan banyak yang tanya ya, itu sekarang musik dapat duit dari mana sih gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Nah, kalau di Spotify itu di Indonesia nggak ada duitnya, kecil sekali basically. Now Hmm, most of the money comes from TikTok sama YouTube. Jadi bayangin ya orang content creator ngepost, tapi kan ada pakai background musik tuh, lagu tuh. benar-benar.
Nah, itu sebenarnya didapetin untuk si pemegang ini yang mempublish lagu itu. I see. Nah, Polago sedang mempublish, kita ada kerjasama khusus dengan TikTok yang sudah barusan kita beresin. Ya, kita akan menggunakan AI platform kita ini untuk mengenerate musik, kemudian akan coverage-nya worldwide. Hmm. Tapi ada singernya juga, jadi singernya juga dari salah satu AI artisnya kita. Oke, menarik, menarik. Nah, itu menurut saya AI yang bisa langsung kita expand globally. Yang Mm-mm. kedua tentunya ya produk Volaplay ini. Hmm. Terus yang ketiga, juga salah satu di dunia konser ini, kita juga akan mengakuisisi singer-singer lokal, dan kita akan menjual ke mitra kita tadi yang saya bilang di luar negeri. Dan mereka yang akan memasarkan ke negara-negara luar negeri gitu loh. Hmm. Itu Oke. sih. Oke, menarik sekali. Memang kalau ngomong dunia digital itu untuk ekspansinya memang boleh dibilang kayak unlimited gitu ya, bisa kemana aja ya. Memang dunia udah sangat maju banget Yap. digitalization. Oke, mungkin sebelum kita closing, ada tambahan nggak Andrew? Abis Andrew kasih ada view atau apa, nanti kita akan closing statement dari Pak Subian. Ya, menurut saya perusahaan Volago itu sangat besar ya potensinya ya. Bahkan dalam Indonesia saja yang sekarang sedang shifting ke digital ekonomi, semuanya serba digital, pembayaran, advertisement, KOL, Volago sudah berada di, bisa dibilang paling depan lah ya di sini. Dan ini marketnya sangat blue ocean, dan di Indonesia pun kalau saya lihat punya market yang sebesar ratusan triliun dalam berbagai segmen-segmen yang Volago sedang mengetek di sini. Dan belum lagi ditambah dengan strategi Volago dari yang from local to global. Bisa ditambah lagi itu marketnya. Dan menurut saya memang potensi sangat besar untuk Volago sih. Oke, baik. Mungkin ada closing statement dari Pak Subi sebelum kita tutup. Oke, ya kalau dari saya sekali lagi terima kasih Andrew, terima kasih Rita atas waktunya. Saya dapat berbagi sedikit tentang visi misi Volago ke semua shareholder, pemegang saham ya. Saya assume semua orang sudah punya sahamnya di RSX. Sekali lagi, thank you semuanya. Ya kita akan berusaha kerja keras sesuai dengan plan-nya dari kita. Mudah-mudahan secara pendanaan dari right issue semua akan dimudahkan gitu ya, sehingga plan yang sudah kami plan itu bisa tereksekusi. Kurang lebih sih begitu. Kami mohon doanya dari semua shareholder. Thank you ya. Amin. Amin. Ya. Oke Pak Subianto, makasih banget untuk waktunya dan makasih untuk Andrew juga udah ngebantu co-host hari ini. Makasih untuk teman-teman yang udah hadir. Mudah-mudahan dapat insight yang lebih dalam mengenai company. Jadi kalian nggak beli cuman karena ikut orang, tapi kalian ngerti bisnisnya kayak apa. Dan kalau rasa cocok dengan risk profile kalian, silakan untuk diinvestasikan. Mungkin gitu dulu Pak, sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih banyak sekali lagi waktunya dan insight untuk perkembangan bisnis Volago yang pertama dulu kita hadirkan sama sekarang udah sangat berbeda. Mudah-mudahan next time kita invite udah makin ekspansi lagi bisnisnya. Oke, thank you semua. Happy weekend. Sampai ketemu next meeting atau next Zoom. Thank you Pak. Bye all. Thank you semuanya, thank you. Thank you.